Coba bayangin ya, suasana festival lagi rame-ramenya, penuh sesak. Tiba-tiba, di tengah keramaian itu ada sebuah tawaran yang lantang banget diucapkan. Dan tawaran itu, seketika itu juga memecah belah semua orang yang mendengarnya. Nah, hari ini kita bakal bedah momen dramatis dari kitab Yohanes pasal 7. Oke, jadi kita ada di puncaknya sebuah perayaan besar. Ini hari terakhir, hari yang paling ditunggu-tunggu. Udaranya itu penuh semangat, penuh antisipasi dari ribuan orang. Energinya kerasa banget. Semua orang seolah menantikan sesuatu yang besar akan terjadi. Dan di tengah semua kebisingan itu, tiba-tiba Yesus berdiri dan berseru dengan suara yang keras, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Coba bayangin betapa kagetnya semua orang di sana mendengar seruan yang begitu berani dan terbuka ini. Tawaran ini jelas bukan sekedar ajakan minum biasa. Ini adalah sebuah janji yang, wow, mengejutkan. Jadi apa sih sebenarnya yang ditawarkan di balik kata-kata yang kelihatannya sederhana ini? Yuk kita lihat lebih dalam. Dan ternyata janjinya nggak berhenti di situ. Dia melanjutkan bahwa orang yang percaya itu bukan cuma akan dipuaskan dahaganya, tapi mereka sendiri akan menjadi sumber air hidup. Dari yang tadinya mencari, sekarang malah jadi sumbernya. Ini kan ide yang benar-benar mengubah segalanya. Tentu aja, ini langsung bikin semua orang bingung dan bertanya-tanya. Air hidup? Maksudnya apa? Ini jelas bukan air minum biasa kan? Jadi sebenarnya apa yang lagi dia bicarakan ini? Nah, untungnya kita nggak perlu nebak-nebak terlalu lama. Teksnya sendiri ternyata langsung ngasih kita jawaban yang jelas banget tentang apa sih makna di balik metafora air hidup ini. Dan ini dia kuncinya. Teks itu langsung menjelaskan kalau air hidup yang dimaksud adalah Roh Kudus yang nantinya akan diterima oleh orang-orang yang percaya padanya. Jadi, metafora yang indah ini ternyata punya makna teologis yang sangat spesifik dan sangat dalam. Proklamasi seberani ini ya jelas nggak mungkin dibiarin lewat begitu aja tanpa ada respons. Seperti yang bisa kita duga, kerumunan orang itu langsung bereaksi. Dan reaksinya, wah bikin mereka terpecah belah. Seketika itu juga, orang-orang yang tadinya bersatu dalam perayaan, sekarang jadi terpecah. Bisik-bisik mulai berubah jadi perdebatan panas, dan argumen pun meledak di antara mereka. Di situ juga, di depan Yesus. Dan perdebatan itu langsung terbagi jadi 3 kubu utama. Ada yang yakin banget, ini pasti nabi yang dijanjikan itu. Yang lain lebih berani lagi, bukan, dia ini Mesias. Tapi ada juga kelompok ketiga yang skeptis, yang langsung menolak mentah-mentah. Nah, keberatan kelompok ketiga ini sebenarnya cukup logis dari sudut pandang mereka. Mereka berpegang pada kitab suci. Mesias itu seharusnya keturunan Daud, datangnya dari Betlehem. Tapi kan semua orang tahu Yesus ini dari Galilea. Ini jadi dilema besar buat mereka. Percaya sama apa yang mereka lihat dan dengar dari Yesus, atau percaya sama apa yang tertulis di kitab suci. Jadi, disinilah letak ironinya. Sebuah tawaran air hidup yang sifatnya sangat personal dan spiritual justru jadi penyebab langsung perpecahan di tengah masyarakat. Satu janji yang indah, tapi hasilnya malah konflik. Peristiwa ini memang terjadi ribuan tahun lalu, tapi pesannya masih relevan banget sampai hari ini. Ada sumber tafsir modern yang melihat undangan Yesus ini bukan cuma untuk orang-orang di festival saat itu, tapi sebagai pesan abadi buat kita semua. Analisis ini menghubungkan seruan kuno itu dengan kehidupan kita sekarang. Rasa haus itu diartikan sebagai rasa hampa atau gelisah secara spiritual, yang mungkin kita semua pernah mengalaminya. Ini undangan buat siapapun yang merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Dan gagasan ini diperkuat lagi dengan undangan Yesus yang lain yang mungkin kita lebih kenal. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini, rasa haus spiritual itu disamakan dengan perasaan capek dan terbebani oleh masalah hidup. Tafsir ini kemudian memetakan sebuah proses transformasi dalam 3 langkah sederhana. Pertama, kita mengakui kalau kita lelah dan datang kepada Kristus. Kedua, kita menerima air hidup itu secara pribadi dan menemukan kelegaan. Dan puncaknya, yang paling luar biasa, adalah yang ketiga. Kita sendiri menjadi saluran berkat itu bagi orang lain. Semua ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang sangat personal. Sebuah refleksi yang ditujukan langsung kepada kita semua yang sudah mendengar cerita ini. Jadi, setelah mendengar semuanya, pertanyaannya kini kembali kepada Anda. Maukah Anda datang, menerima tawaran itu, dan pada akhirnya menjadi sumber berkat bagi orang-orang di sekeliling Anda?
Pilihannya ada di tangan Anda.